relabeling, termasuk yang stem cell itu relabeling. Itu. Jadi kalau Dotif ngeliat ini lawyernya terlalu polos dan terlalu mempercayai omongan yang keluar dari mulutnya Suneo, ditelan sama dia mentah-mentah apa istilahnya termanipulasi juga dengan gaya omongannya si Suneo ini. Jadi Dotif pesankan hati-hati, kok keburu ditutup akunnya. Jadi Dotif nggak bisa ngecek dia, padahal Dotif hati-hati ya, tolong. Gitu, kalian ini harus belajar jadi lawyer yang pinter. Masa percaya aja sama omongan klien kok nggak dicek? Coba cek DNA salmon, ada nggak NA-nya? Kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus cek lagi itu yang apa namanya, yang Miss V stem cell itu. Stem cell yang dia bilang itu kan NA-nya Reikyu. Dan gara-gara sekarang kalian bayangkan betapa kejinya ini seorang Suneo. Gara-gara dia merelabeling, ya, itu produk yang sebenarnya nggak ada masalah dicabut NA-nya. Nah, Gitu loh. Jadi ini bener-bener ya, itu. Tapi Dotif tuh, aduh sebenarnya lebih seru lawyer yang dulu sih. Kalau Dotif tuh lebih seneng lawyer yang dulu. Jadi lawyer yang dulu tuh nggak banyak cerita, nggak banyak ke media, tapi strateginya tuh Dotif nggak bisa baca. Kalau ini strategi begitu dia ngomong endorsement, ngakak dong kita. Endorsement, oh strategi endorsement buat ngeles dari tuntutan. Jadi seolah-olah kayak dia nggak ngejual, saya cuma ngejual doang. Itu barang bukan barang saya. Nah, jadi udah cerita dari sekarang ya. Itu nanti kejadiannya pada saat di persidangan. Jadi dia akan ngeles itu ada endorsement. Yang kedua korban. Dia akan berputar di masalah korban. Padahal tidak perlu korban. Jadi seandainya nih polisi sendiri mau melaporkan Suneo dari awal tentang kasus White Tomato, itu bisa. Nggak produktif yang melaporkan. Polisi sendiri pun bisa melaporkan hal itu. Karena ini udah biasa ya dok ya. Iya. Ini kok bulet aja si Willy itu. Ki apa sih, ki otaknya terbuat dari apa sih? Batu apa otak beneran ini? Gitu loh. Kok yuk sekolah hukum tapi dedelnya luar biasa. Si Willy sepijok itulah demi dapat cuan. Ya akhirnya ternyata ujung-ujungnya dia buka seminar. Ya elah, ternyata lu buka kelas seminar. Gimana mau ikut seminar kalau si pembicaranya kayak begini, kayak si apa namanya itu, si Bokir Jastiper. Ya, ini lucu lagi Jastiper. Nanti Dotif akan keluarkan lagi bukti di mereka tukang fitnah. Jastiper itu tadi pagi ya, kalau Dotif akunnya diblok sama dia. Jadi Dotif nggak ngerti ya. Tiba-tiba dapat kabar postingan story dari seorang Jastiper itu memfitnah kalau Dotif itu nge-DM Ketua Perdaweri Sumatera Utara, namanya ada Dr. Aldo. Ya. Di sini Dotif itu ya Allah cuman ngelus dada aja. Kalian ini nggak bosen-bosen ya fitnah ya. Dotif tuh punya loh buktinya. Kapan Dotif DM? Ya, jadi saudara si Bokir ini, si Tungkir Jastiper ini, ya, jadi dia itu diundang menjadi pembicara di acara Indak Perdaweri Sumatera Utara. Ya, Dotif sebagai sesama dokter di acara juga yang Perdaweri juga, karena Dotif ini anggota Perdaweri tapi di Banten. Cukup Selamat kecewa. Sore semua, Dotif sore. Ya sore. Cukup kecewa kenapa? Karena pada saat itu dia kan membahas soal legal aspek tentang hukum. Loh, kok aneh? Narasumber yang Jastiper memasukkan produk skincare dari Bangkok yang mengandung merkuri ke Indonesia melalui bandara Kuala Namu, yang barangnya disita ratusan barang di Bea Cukai Kuala Namu, kok bisa-bisanya jadi narasumber di acara Perdaweri. Ya, jadi Dokter bikin konten yang ada pada saat itu ada Nikitanya juga kan. Nah, itu rame lah beritanya, rame, dan ternyata mereka rapat. Sesama anggota Perdaweri itu petinggi-petingginya rapat. Ternyata kayaknya nggak bisa deh kita jadiin si Jastiper ini pembicara. Tiba-tiba gara-gara dia diberhentikan, di cancel, nggak jadi narasumber, bisa-bisanya pagi tadi nuduh itu ya tersangka yang di Medan nge-DM ketua Perdaweri, ya telepon sana sini untuk apa istilahnya, pokoknya intinya ya itu Dotif DM screenshot. ini kan maksudkan dok bahwasanya si Jastiper itu dibatalkan di acara itu kan. Iya, lah kapan DM? Sekarang kalau misalnya Dotif ngetek yang namanya Dr. Aldo ngetek, otomatis akan masuk ke DM orang tersebut kan? Kalau ngetek kita, betul nggak? Ya, Kalau kita ngetek orang tersebut pasti akan masuk dong ke DM orang tersebut. Tapi kan Dotif kan nggak chat. Kapan Dotif chatnya? betul. Jadi mereka ini grupnya ini tukang fitnah.
Tukang fitnah, bener-bener. Berasumsi jadi menggiring dan ya menyebarkan fitnah. Tapi aku senang loh dok, jadinya batal. Ya batal, pasti batal. Karena bagaimanapun juga semua kan by bukti. Kita kan ngomong ini loh. Terus kayaknya harus ikut perkembangan ya. Kan itu kan proses SP3 tersangkanya Doktif. Tersangkanya Doktif itu lagi proses penurunan surat untuk SP3. Kan nggak ngikutin banget itu si Justiper itu. Makanya dia tantrum sama si si Nepos ini tantrum. Karena dalam proses SP3. Sedangkan kalau SP3 nanti di tangannya Doktif selesai, ya Doktif akan langsung melaporkan serangan balik. Lapor balik dong, kan berarti udah ditersangkakan selama setahun lebih. Nggak enak itu, ganti rugi, kerugian. Ya, dah ganti rugi, kalau enggak lu masuk. Gitu aja untuk bokir Justiper. Gitu, karena memang ternyata terbukti dia Justiper. Kenapa? Nepos udah banyak masalah. Udah banyak masalah si Nepos itu. Ya Nepos aja mangkir, ditanyain suruh datang 2 kali mangkir mulu dia. Udah Ntar lagi kan katanya eksidik sudah. itu ada pengkeroyokan lah, ada apa lagi, banyak lah nih masalah si Nepos itu yang katanya ada di depak sama si SS. Udah di depak betul. Jadi memang dia berusaha dia untuk terlalu sibuk mendekati. sama urusan orang, sementara urusannya sendiri dia aja mangkir dari panggilan, sementara dia sibuk ngurusin urusan orang. Iya, Sebenarnya betul. ngapain si Nepos gampang itu, karena masalahnya banyak itu, kasusnya ada banyak itu, udah stres itu si Nepos itu. Iya, jadi memang stres semua. Jadi mereka ini kubunya masuk ke gorong-gorong semua ini. Sekarang gini, ngapain si Nepos itu ngedekatin si SS chat bolak-balik pengen ini dibantuin begini-begini. Makanya Dotif bilang, ya SS itu udah nggak mau lagi deket sama elu Pos. Kenapa? Karena SS tuh berusaha pengen damai sama Doktif. Doktif tuh masih nutup pintu. Seandainya ES gabung lagi dengan si Nepos, silakan genderang perang kita lanjutin lagi SS. Ya, kan kamu yang minta Doktif supaya damai. Ayolah damai sama Doktif, gimana caranya? Ayolah gitu. Hah? Jadi nggak akan mungkin. Sedangkan sampai saat ini Doktif nggak mau buka pintu damai, nggak ada. Kalau kamu mau, kalau kamu pengen sama Nepos, silakan aja lanjutin. Akan semakin ganas Doktif ngelawan kamu. Gitu. Jadi ya udahlah. Pos, kamu jangan tantrum, kamu jangan. Ini kamu udah tua loh, bisa kena stroke loh kamu itu. Bener loh, kasihan Doktif udah di stroke apa nggak nyesel gitu. Tantrum berjilid-jilid, sampai bilangin apa Mandulita Bopeng, Doktif Mandulita Bopeng. Jadi gini ya, kalau mau menjatuhkan mentalnya Doktif, itu nggak kayak gitu. Mandulita belum punya anak itu bukan aib, ya itu bukan aib. Bopeng itu karena ngurusin pasien COVID, itu amal ibadahnya Doktif nanti di akhirat. Betul. Nah, sedangkan kalau hamil di luar nikah gimana? Hamil dengan nikah itu udah aib, hina kayak nggak punya harga. Aib. Apa dicolok-colok. Aib kan? Nah, terus kalau mau lontong di Lampung gimana? Dia ngelontong dulu di Lampung, buktinya ada semua di tangannya Doktif. Itu aib apa bukan? Ya aku pernah cerita dia pernah ngelontong di Lampung, ya ada tuh buktinya itu. Di PT ku ada tuh gua buat itu. Udah. Terus gimana coba? Terus udah gitu dia durhaka, andur. Benar tuh, tapi mamanya masih ini apa, mamanya Nepos sudah almarhum tapi nggak ada dia. Minta Nah maaf. iya, terus dia pelakor. Buktinya ada juga. Itu kan aib. Itu semua aib, Nepos. Itu yang Doktif tutupin, belum Doktif suka, tapi sekarang saatnya udah Doktif bongkar. Lu nggak sadar dengan aib. Kalau Doktif apa aibnya? Kalau misalnya nanti, nanti terbentuk itu, ini apa namanya, Doktif juga pelakor. Hah, buktinya mana? Buktinya mana? Semua cuman bisa kamu ocek, itu pun dapetnya dari Hans babunya si Sunio DRL. Fitnahan itu semua. Gitu loh. Jadi kalian itu bener-bener ya. Dok, jadi kesimpulannya sekarang ini Sunio itu akan memframing bahwa produk yang dia jual ini sebenarnya endorse. Gitu. Endorse ya, itu harus kalian dari sekarang kalian naikin karena supaya dia tidak bisa gunakan. Hati-hati guys. Itu di BAP dia begitu. Jadi itu adalah kenapa tahu ya? Karena itu diucapkan sendiri oleh lawyernya kemarin, di-spill sama lawyernya sendiri. Endorsement. Ya, jadi Sunio Ya mungkin akan endorse uang penghasilannya masuk rekening dia. iya, ke rekening istrinya. Oh, rekening si Eng. Ya Allah, ngeri ya. Jadi Pandi, rekening kalau nggak istrinya. ditelan, itu handphone kau telan aja sekalian Pandi. Kedeketan itu Fandi agak jauhan. Ya sayang. Terus Doktif semalam juga memang udah baku hantam nih semua nih teman-teman yang ada di sini terkait dengan awalnya Doktif, kenapa Doktif ini nggak punya wewenang untuk melaporkan dan lain-lain segala macam. Iya, masih aja bulet di situ. Padahal Dokter Iya. Taruna udah jelas bilang,
semua masyarakat Indonesia berhak untuk melakukan review, tapi harus diterima segala resikonya. Kalau yang direview itu sebuah fitnah, jadi jangan heran kalau akan dituntut oleh pabrik atau ownernya. Tapi Betul. selama itu tidak fitnah, silahkan mereview. Sampai detik ini, Doktif tidak pernah ada masalah dengan BPOM, dilarang-larang, tidak pernah. Tunjukkan surat jika Doktif dilarang oleh BPOM atau melanggar aturan Badan POM di mana Doktif tidak boleh mereview. Tampilkan, ya si Willy. Ya jadi nggak usah kebanyakan cocot aja. Dokter, maaf Ulan potong pembicaraan dokter. Ini aku tadi udah membahas sebenarnya. Yang aku sangat prihatin ini begini, pernyataannya dokter Janeta ini ya. Sebelum dokter muncul kan yang suka mereview produk itu adalah DRL. Kenapa saat DRL Bu Janeta ini tidak bersuara sama sekali? Padahal dia saat itu adalah katanya ketua dokter kecantikan Indonesia. Bahkan dia Kenapa menjadi setelah anggota DPRD Dokter Bekasi. Ya, kenapa setelah Dokter muncul, kenapa dia bertolak belakang dengan Dokter? Kenapa saat DRL dulu waktu itu mereview betul. produk orang segala macam itu menghancurkan produk orang segala, menjatuhkan produk orang, kok dia tidak bersuara? Kenapa setelah Dokter ada dia bersuara? Itu yang sangat prihatin kita sebagai masyarakat Indonesia ini. Kenapa dia jadi pilih kasih gitu loh? Jawabannya gampang betul. Kaulan. Nih sedikit ya, itu kalau Doktif yang jawab kurang fair ya. Jadi yang namanya pola pikir manusia itu ada yang rasional dan irasional. Kalau orang tersebut sudah ada kebencian, walaupun ya pas misalkan yang seseorang ngangkat kebenaran, mereka akan cari titik yang kira-kira seperti ini gitu kan. Nah, jadi wajar lah dikomal-komal kan ya, artinya kan yang tadi Kaulan angkat, kok pada saat si A itu pas ngangkat kok diem aja. Nah mungkin karena dia benci ke Doktif. Nah harus berpikirnya seperti itu. Tapi Doktif bagus. Ya artinya itu bisa. Tapi kalau bisa benci ke ngangkat Doktif pada secara ini sebentar Dok. Bang Cuan, pada Ya. saat dia ketemu sama Doktif, sebentar agak mutus sedikit. Kalau misalnya dia benci sama Doktif, pada saat ketemu sama Doktif di acara Perdesti, ya Doktif diundang langsung oleh ketuanya. Ya Doktif diundang langsung oleh ketuanya. Itu jelas dia kayak ayam sayur, minta foto, senyum-senyum kayak gitu. Ya. Berani itu si tua bangka itu kor-kor di Tidak berani sama sekali, bahkan Nggak minta berani foto ngomong di ya? sebelahnya Doktif. Minta foto di sebelahnya Doktif, seperti itu. Kan Dok, tiap orang kan beda-beda. Pas pada saat jumpa orangnya, ya deketin lah, menjilat lah. Pas di belakang kan lain lagi Dok. Betul nggak? Harusnya kan sama. Harusnya ya harus tegak lurus. Dia nggak berani Kan ngomong, begitu. nggak berani kor-kornya cuma di Betul. sosmed doang si tua bangka Jadi itu. Doktif sekarang sih gini ya, yang masyarakat ini sekarang nunggu ya produk-produk ini kan harusnya gini, yang BPOM juga kan harus turut andil. Jadi kalau saya ya sedikit banyak kan memang berkecimpung di obat-obatan kan tahu ya. Jangankan ini yang salah. Kalau misalkan BPOM itu kan sangat ketat, kemasan dirubah-rubah pun yang jual ataupun endorse itu salah fatal, tetap itu. Nah, cuma kan yang masyarakat kita ini kan yang pada umumnya kan kurang paham. Ya, makanya ini bagus lah, ini harus sampai ke pengadilan Doktif seperti itu. Ya, biar masyarakat juga oh, ini loh, tahu loh, betul-betul diedukasi Doktif. Gitu. Dok, aku mau nanya nih, Dok. Kan produk DRL yang di Enak Salmon itu relabeling. Itu kan dari Ribeskin. Bagaimana dengan yang dijual oleh DRG? Jadi Glavitia Glowing Booster Cell. Itu relabeling juga atau enggak, Dok? Itu ya. Ah. Dokter masih ada tamu. Dikit. Iya. Tweet aja Bang Syuan. Lanjut Sebentar Bang. ya, jadi Doktif dengerin dulu karena ada pasien. Kalian lanjutin aja dulu ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Jadi intinya ya untuk kasus hukum ini selagi misalkan siapapun benar, ada pas pelaporan jangan khawatir, nanti ada di pengadilan ya seperti itu. Nah cuma kan kalau memang
terbukti salah ya harus mempertanggungjawabkan. Ya, betul nggak Kak Sampera? Betul. Jadi ini aku tadi kan Doktif juga sudah buat pernyataan dan kemarin udah sempat dibahas. Kita sering banget mendengar penggiringan opini mengatakan bahwa mereview suatu produk itu tidak boleh, itu dilarang oleh negara. Itu kan sering ya, sering banget kita dengar gitu. Dilarang mereview dan sebagainya. Ternyata tidak. Negara mengizinkan siapapun punya hak untuk mereview, tetapi sebisa mungkin itu harus berdasarkan fakta dan data. Sehingga apa? Karena kalau salah review itu harus dipertanggungjawabkan, bisa dituntut oleh pabrik atau perusahaan atau brand owner yang kita review gitu. Bahkan menurutku dari pemerintah senang kalau ada itu namanya fungsi pengawasan dari masyarakat. Gitu, masyarakat proaktif untuk mengecek apakah betul produk itu kandungannya seperti ini gitu. Cuma memang banyak sekali setiap kali kita lihat kalau dari pihak sebelah naik itu mereka bilang bahwa emang haknya apa dia mereview. Itu kan dari pemerintah aja sudah dilarang. Nah, itulah bentuk penggiringan yang mungkin bisa nanti kita sampaikan juga gitu biar pada tahu bahwa tidak ada masalah selama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang direview oleh kita gitu, karena ada apa namanya, ada efek hukumnya, ada resiko hukum yang harus kita ambil, yang kita mesti lewati kalau kita reviewnya ternyata salah gitu atau tidak berdasarkan data gitu sebenarnya kalau dari aku. Artinya ginilah, siapapun yang jualan pada saat produk itu bermasalah, tentu yang bertanggung jawab yang jualan tersebut. Misalkan nih contoh, misalkan kita itu beli misalkan bapau kek, roti kek. Nah pada saat kita beli pas kita makan terus sakit perut, ya nggak akan mungkin kan yang perusahaan itu yang jualannya, betul nggak? Ya, Logika moderator, itunya mau loh. obet. Gimana nih, mau obet? Gimana? Moderator, ayo ngomong dong. Oh, Kak, ya udah aja, itu kecuali kan yang ngomong. Bang Cuan lagi tengah ngomong loh, jangan dipotong. Lanjut Bang, lanjut kok. Sok-sok yang lain dulu aja, silakan. Giliran silakan. Lanjut. Aku belum selesai dengar soalnya nanggung. Itu di bawah itu ada yang mempertanyakan terkait dengan bahwa pelaporan itu sebenarnya bukan atas nama Doktip. Itu nanti aja Doktip yang menjawab. Kita tunggu, Dokter masih ada pasien karena ini lagi jaga juga. Nanti Iya, selesai kan nggak ada pasien masalah jadi. loh, mau siapapun yang melapor kan nggak ada masalah loh. Mau Doktip yang melapor, mau siapapun yang melapor kan nggak ada masalahnya. Betul. Itu yang udah jadi pertanyaan disampaikan. itu, kenapa apa yang dilakukan sama Doktip ini selalu salah loh di mata mereka. Karena apa? Ketika Doktip yang melaporkan, katanya Doktip nggak punya kewenangan. Ketika bukan Doktip yang melaporkan, tetap salah katanya. Loh, kok bukan Doktip yang melaporkan? Lalu untuk apa gugatan 50M itu? Ya Allah, balik lagi ke situ. Jadi berdebat semalam itu kupikir kok kayak nggak ada isinya gitu, Sampera. Betul nggak, Sampera? Ini Bang Tigo aja kayaknya semalam kesel kali. Ya kesel, nggak ada kesempatan ngomong. Masa pengacara nggak tahu delik biasa itu apa artinya? Malah larinya kita dibayar, kita jangan jadi bajar. Kok bisa Gimana buktinya? Gini loh, untuk kasus apapun itu boleh wajar. ngomong nggak? Ya, Malah silakan. kait-kaitkan Bisa. manusia vs simpanse. Lah, apa hubungannya? Iya, kok Boleh ngomong nggak? gini. Sedikit mau Boleh, ngejawab silakan. pertanyaannya Digo tadi. Kan tadi ada Digo nanya kan tentang kasusnya dokter DRG kan, kasusnya Iya. DRG yang tentang glowing boosters ya. Itu sebenarnya kan masih didebatin ya di kantor polisi. Karena Iya. kan dia selama ini masih ngakunya itu dia sebagai treatment. Tapi kalau misalnya treatment itu seharusnya nggak boleh ada jarum suntik dan segala macam. Karena itu kan mengandung gimana sih, itu dia masuknya ke kesehatan. Itu bisa ada resiko ada resiko bawa penyakit segala macam. Jadi sebenarnya itu bukan kosmetik dan tidak boleh dijual bebas. Tapi kan karena masih dilaporkan ya, jadi dia masih berargumen lah itu treatment lah atau apalah. Cuma kalau
di sini kalau kasusnya Doktif ini naik yang tentang DRL ini yang tentang DNA salmon itu akan kalau akhirnya menang gitu ya atau terbukti segala macam ini kan masih laporan ya. Iya. Itu tuh akan membooster laporan yang Nikita dan korban-korban itu yang di kantor polisi tentang glowing booster seal. Nah, itu maksud saya, Kak. Itu maksud Karena saya. jadi ada Karena- bahan pendamping gitu. Betul, itu maksud saya itu. Jika DRL Betul, dinyatakan bersalah, betul, betul, DRL betul. Ya, Setuju aku. karena ada Karena apa yang dilakukan oleh Doktif ketika Doktif membuktikan bahwa memang produk tersebut bermasalah, itu akan mengcover ke kasus yang kita Mirjani. Betul. Iya, Jadi bisa dia akan digunakan memboosting sebagai laporan novum itu. nanti. Jadi bahan, iya jadi bahan. Jadi kan sebenarnya kan ya, kalau nanti ya saya nggak tahu ya, saya bukan pengacara atau segala macam. Nah, bisa Cuma dijadikan barang bukti untuk kasus PK ini peninjauan kalau kembali, kasusnya betul DRG nggak? jalan, Betul. iya nggak, kalau kasusnya DRG jalan dan terbukti karena didukung oleh kasus DRL jalan tentang DNA salmon, misalnya mendapatkan bukti baru dari yang glowing booster cell ini dapat terbukti, itu jadi satu bukti. Dan itu yang keduanya lagi itu kalau kasus yang illegal akses terbukti, itu jadi 2 bukti. Dan 2 Nah. bukti ini nanti bisa jadi masuk ke PK. Cuma yang betul. kalau Itu saya maksud suka aku. ngeliatin komal-komal ini, mereka tuh mengadu domba. Sekarang yang lagi diadu domba itu Doktif dengan DRO gitu. Kemarin itu yang diadu domba Doktif dengan NM. Itu sebenarnya Betul. kayak mengacaukan aja kredibilitas Doktif biar orang tidak percaya dengan Doktif gitu. Jadi kayak Betul. Doktif tuh misalnya ya kalau diadu domba gini Doktif kayak nggak mau maju lagi. Ya udahlah, ngapain orang saya juga dijelekin gitu. Nggak mau lah saya ngurusin kasus ini lagi gitu kan. Itu kan jadi kasusnya NM mandek gitu loh. Betul. Itu aja sih kalau saya ngelihatnya mereka tuh kayak mengacaukan aja gitu. Iya. Jadi pendukung NM juga harus punya wawasan yang lebih luas tentang produk tersebut. Jangan cuma huru-haranya aja. Karena ini nyambung, DRL dan DRG ini produknya ada yang sama, itu aja. Bisa digunakan, itu nyambung. Iya, itu. karena Kalau kalau dia mau bilang itu treatment, tapi dia jual bebas dan dia masih ada kan di live terakhir sama itu kan masih dijual sama mereka, Masih dijual, iya. dia gitu kan. Betul. Jadi agak susah gitu dia untuk bilang itu bukan itu treatment gitu. Lagi juga segampang ini aja lah. Masa treatment dia jualnya di e-commerce. Kalau treatment itu berarti kita datang ke klinik. Baru nih saya mau perawatan ini glowing booster cell. Oke, ini produknya ini gitu seharusnya gitu kan. Cuma ya nggak tahu ya kalau di Indonesia gimana, kadang-kadang regulasinya juga masih bisa begitulah. Iya. Iya, paham saya. Nah, menurut Mbak nih, apakah Glavisia Glowing Booster Cell itu relabeling? Relabeling juga, ada yang bilang kan sama-sama lebih spin yang di apa sana Bisa jadi sama itu. iya bisa masuk sih kalau saya karena dia kan mengaku itu seolah tapi nggak tahu ya kalau dia kalau saya sih bilangnya relabeling. Cuma kan karena dia Iya. mengakui treatment seolah-olah kalau treatment Ini ya, kalau bisa treatment, aja kan kadang-kadang kita kalau di pasti salah klinik itu. kita pasang soal itu nama treatmentnya tapi kan dia jual bebas itu aja gitu. Betul. Dan dia membawa-bawa nama Glavisia kan gitu. Benar. Iya. Kalau dari kami, dari aku itu memang menurutku itu masuk dalam tindakan relabeling gitu. Tetapi kan pembelaan dari sana Iya dia sebenarnya kalau itunya lebih berat ke membeli. relabeling. Iya, itu relabeling.